Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada kesempatan indah hari ini. Kita mau bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, kita mau bersama-sama berdoa. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau dengar suara kebenaran firman-Mu, Tuhan. Nyatakan kuasa dan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan boleh mendapatkan tempat di hati setiap yang mendengar. Mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau pada saat ini kita bisa bertemu kembali, ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan saat ini saya akan memberikan tema yaitu jangan menyerah. Dan firman Tuhan ini kita akan ambil di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 12. Kita akan membacanya secara bertahap sesuai dengan poin-poin nanti yang akan saya sampaikan. Dan juga ada ayat-ayat yang lain yang akan melengkapi dalam penyampaian firman Tuhan ini ya, karena perikop ini panjang. Jadi nanti kita akan ambil secara singkat yang diperlukan di dalam penyampaian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita ambil di dalam Tawarikh 20 ayat 1 sampai 12 dan seterusnya ini bercerita tentang Raja Yosafat dalam menghadapi musuh yaitu Bani Moab dan Amon. Saudara tahu bahwa Yosafat adalah Raja Yehuda. Dia diangkat menjadi raja itu ketika usianya 30 tahun dan dia memerintah di negeri Yehuda itu selama 25 tahun. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, mengikuti jejak ayahnya, ya, Raja Asa. Ya, Yosafat ini hidupnya selalu mentaati akan firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu ternyata dia dikejutkan. Di sana dikatakan di dalam ayat 2, datanglah orang yang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, yaitu En-Gedi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, musuh di sini buat kita juga berbicara tentang masalah hidup, tantangan, rintangan, kesulitan, penderitaan. Mungkin ya gelombang tantangan itu bisa berupa sakit penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya Bapak Saudara. Ya, ketika banyak menghadapi masalah di dalam hidup kita, itu semua ada gunanya. Ya, jadi memang Tuhan izinkan setiap persoalan hidup menghampiri kita, pasti ada gunanya, karena akan membuat kita lebih kuat dan lebih mengerti arti hidup. Dan kita tidak akan menyerah. Tuhan tidak mengajarkan kita menyerah di dalam menghadapi persoalan hidup. Itu ya Bapak Saudara. Raja Yosafat ini tadi ya secara manusia ya tiba-tiba juga merasakan ketakutan ya, tetapi dia tidak menyerah. Bapak Saudara, ada dua pengertian yaitu menyerah atau berserah. Kalau kita bicara tentang menyerah, itu artinya tidak ada daya juang, tidak
berusaha, ya. Jadi menerima sebagai nasib. Contohnya ketika misalnya seorang penjahat tertangkap dan dia akan dieksekusi, dihukum mati tembak. Sebagai seorang hukuman yang merasa bersalah, ya dia nggak bisa buat apa-apa, nggak ada daya juangnya, dia menyerah, ya, dia menyerah. Nah, tetapi berserah itu beda. Kalau berserah itu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ada tindakan yang dilakukan, ya, seperti yang akan dilakukan oleh Yosafat ini. Dia berserah kepada Tuhan. Ketika dalam ketakutannya dia mencari Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi persoalan, mari kita berserah kepada Tuhan, jangan menyerah. Kalau masalah berserah, yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kita bisa belajar dari seorang anak yang kecil, ya, bayi yang mungkin berusia 1 tahun, ketika dia mulai belajar berjalan, seringkali jatuh, sakit dan nangis, tetapi tidak membuat bayi ini jera, ya. Si anak kecil ini akan bangun dan dia akan berusaha kembali untuk berjalan. Begitu juga ketika dia akan berusaha naik ke tempat tidur. Ketika dia mengangkat kakinya, mau berusaha naik, jatuh lagi, dan bahkan kadang-kali terguling. Tapi itu tidak membuat si bayi ini menjadi putus asa. Dia tetap berusaha dengan caranya. Akhirnya dia bisa naik ke tempat tidur. Nah, ini dari seorang anak kecil ini kita bisa belajar bagaimana kita berserah, tidak diam, tetapi melakukan sesuatu sehingga mencapai satu keberhasilan. Tips bagaimana agar kita tidak mudah menyerah, yaitu apa yang Anda dengar itu akan menentukan, ya, menentukan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 tadi, ya, ada seorang yang mengatakan suatu laskar yang besar telah datang, ya, hendak menyerang tuanku. Dia menjadi seketika reaksinya itu menjadi takut, ya. Tapi dia di sini tidak menyerah. Dia mencari cara. Tapi dia tahu apa cara yang dia akan lakukan, yaitu dia mencari Tuhan. Kadangkali kita sering mendengar suara-suara, isu-isu, kabar-kabar yang di luar itu tidak baik, tidak benar. Nah, tanggapan kita bagaimana terhadap suara-suara, kabar-kabar yang menakutkan, yang tidak baik itu? Apakah kita menyerah atau kita mencari cara, usaha bagaimana, ya, reaksi kita baik terhadap sesuatu yang kita dengar tadi, kita tanggapi dengan positif. Seperti Yosafat, dia mencari Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudaraku, kita mendengar sesuatu kabar yang mengguncangkan, menakutkan, berita-berita yang belum jelas, upaya kita yang pertama harus seperti apa yang Yosafat lakukan, yaitu mencari Tuhan. Berdoa di sini, ya. Dia memohon kepada Tuhan. Bahkan Yosafat itu tidak sendiri, dia mengerahkan seluruh bangsanya, menyerukan untuk mencari Tuhan, bahkan berpuasa. Luar biasa, ya Bapak Saudaraku. Kita harus jangan banyak mendengar suara-suara berita-berita yang mengkhawatirkan, yang membuat kita tidak tenang. Ingat bahwa firman Tuhan juga katakan kalau kita tidak tenang, artinya kita juga nggak bisa berdoa dengan baik, ya.
Mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dibangun iman percaya kita merasakan damai sejahtera dan sukacita, ada penghiburan. Ya, mari prioritas kita itu adalah firman Tuhan. Kita akan baca, kita renungkan. Kita memiliki sikap yang positif. Kemudian jangan merespon dengan salah. Ya, kadangkali orang kalau mendengar berita-berita itu responnya suka nggak benar ya. Oh, ada kebakaran, ya, nggak diselidiki dulu di mana kebakarannya, berapa jarak dari rumahnya, tahu-tahu sudah panik, ya. Jadi responnya ada seperti itu, ya, seperti di dalam ayat 3 dan 4, saat mendengar berita jangan bereaksi, karena bereaksi itu membuat kita panik, tetapi merespon dengan baik, mempertimbangkan dan mencari tahu. Terus kemudian supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yaitu tadi seperti Yosafat, responnya baik, akhirnya tindakannya baik, yaitu berdoa mencari Tuhan. Ada seseorang yang meresponi sesuatu masalah itu dengan respon yang tidak baik, sehingga tindakannya salah. Ya, misalnya karena kepanikan, panik itu enggak bagus Bapak Saudara, karena kan salah dalam mengambil langkah. Ya, dalam mengambil keputusan. Ketika misalnya di rumah ada asap membumbung tinggi karena mungkin ada percikan api dari listrik dan sebagainya, ya, saking paniknya bukan mematikan saklarnya atau mematikan sumber aliran listriknya, tapi malah lari teriak-teriak, dan yang dibawa bukan benda-benda yang penting, yang berharga, tetapi malah mungkin kardus tisu yang dibawa gitu ya, saking paniknya. Karena itu tindakan yang dilakukan oleh orang yang panik itu selalu tidak benar, tidak baik. Kita sebagai anak Tuhan jangan panikan. Mendengar sesuatu itu harus dipertimbangkan, dipikirkan, diselidiki dengan baik, sehingga kita bisa bertindak dan menghasilkan satu keputusan yang baik juga. Ya, terus kemudian jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Ya, jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa itu ayat ada di dalam Tawarikh 2 Tawarikh 20 ayat 9 ya. Tuhan lebih tertarik kepada manusia daripada menyelesaikan masalah yang manusia hadapi. Ya, karena kita itu adalah biji mata Allah. Kita sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan sangat peduli. Karena kepedulian Tuhan itu, maka Dia mengampuni dosa kita. Jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi itu buat Tuhan itu bukan suatu masalah yang berat, yang besar. Justru Tuhan suka kalau manusia itu bisa memiliki satu masalah, karena itu akan melatih, membuat manusia itu menjadi kuat, ya. Kemudian dia bisa setia mencari Tuhan dalam menghadapi persoalan, tidak mengandalkan kepada kekuatannya sendiri. Nah, di dalam menghadapi masalah yang berat seperti ancaman tadi yang dialami oleh Yosafat, Yosafat mengajak seluruh bangsanya untuk berdiri di hadapan Tuhan, berdoa, dan bahkan dia berpuasa. Dan ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 juga mengajarkan kita bahwa kita harus tetap berdoa. Berdoa itu penting Bapak Saudara, ya. Ada satu pergumulan masalah yang bisa kita menjadi tenang ketika kita berdoa. Dan di dalam doa orang yang benar, yang sungguh-sungguh, itu Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menyelesaikan. Karena itu jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk berseru, berteriak kepada Tuhan.
Yang keempat, kita harus fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. 2 Tawarikh 20 ayat 12 ya. Ketika kita fokus pada Tuhan, kita suka akan mendapatkan penghiburan. Kita dapat kekuatan karena kita fokus kepada Tuhan, bukan masalah kita ya. Kita harus percaya bahwa ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan siap memberikan solusi, membuka jalan, ya, memberikan jalan keluar kepada kita. Karena itu kenapa kita harus takut terhadap masalah? Mari kita fokus saja kepada Tuhan. Berbanyak untuk berdoa, berbanyak waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Maka secara otomatis ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan kita senangkan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti seorang anak, ketika dia ingin sesuatu dari papanya, dia akan berusaha memeluk, ya, mencium papahnya, memuji-muji papahnya, sehingga papahnya sadar, mengetahui, oh ini anak ini pasti membutuhkan sesuatu. Dan benar, ketika sudah ayahnya merespon, dia menyampaikan permintaannya, ayahnya segera memberi kalau memang permintaannya itu tidak merugikan, tidak membuat bahaya buat si anak. Demikian juga Bapa kita di surga, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyembah Dia, memuliakan Dia, Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan itu pasti menjawab. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan Rasul Paulus menasehatkan kepada kita di dalam Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada beberapa hal yang kita cermati dari Rasul Paulus tersebut ya Bapak Saudara. Dikatakan segala perkara. Tentu segala perkara itu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, problematika dalam kehidupan manusia. Mungkin juga pelayanan yang Tuhan percayakan, tantangan yang dihadapi di dalam memberitakan Injil. Ini yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan segala perkara itu bukan saja berbicara tentang hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang membawa sukacita, berkat, selain penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Rasul katakan dapat kutanggung tuh Rasul Paulus. Dapat ditanggung sendiri, diatasi sendiri, tidak mencari kambing hitam ketika menghadapi kesulitan, tidak menyalahkan diri sendiri dan juga tidak menyalahkan Tuhan, tidak lari dan tidak menghindari masalah yang dihadapi. Dikatakan Paulus tadi, dapat kutanggung, artinya dia berusaha menyelesaikan, dia berusaha untuk membereskan segala sesuatu yang dihadapinya. Dilanjutkan ayatnya, dikatakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Rasul Paulus andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, jadi dia andalannya hanya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Bahkan janjinya di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ya, aku akan menyertai engkau. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan
Jadi di sini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak gampang menyerah dan selalu tinggal di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, dan juga harus berani menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah hidup, setiap persoalan apapun. Sebagai anak Tuhan, kita harus tidak menyerah, ya. Jangan menyerah. Never give up. Jadi kita selalu ada tinggal di dalam Tuhan, takut kepada Tuhan, mentaati firman-Nya dengan setia, dan kita jangan lari dari masalah. Karena ketika kita lari dari persoalan atau masalah, kemanapun kita pergi atau melarikan diri, masalah itu akan terus mengejar. Kita akan selesaikan masalah yang kita hadapi saat ini, Bapak Saudara, dengan pertolongan Tuhan. Ya, masalah apa yang saat ini kita hadapi? Sakit, penyakit? Allah kita, Yesus Kristus, Dia adalah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan. Mari berteriak, meminta, mengerang kepada Tuhan. Seizin Tuhan, kalau hari ini disembuhkan, haleluya, Tuhan punya maksud supaya Bapak Ibu mengalami mujizat Tuhan dalam kesembuhan dan bisa menyaksikan kepada yang lainnya, ya. Dan masalah yang lain, masalah pekerjaan, kita tahu bahwa sekarang ini pekerjaan itu begitu sulit, ya, sulit. Bahkan mungkin kita juga berhadapan dengan pemimpin yang menurut kita kurang bisa bersahabat dengan kita, atau pekerjaan yang terlalu berat melebihi kapasitas yang seharusnya, ya. Secara manusia mungkin Anda angkat tangan, ya, tetapi marilah kita mengangkat tangan, bukan kita pasrah, tapi berserah kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Di sini Allah turun tangan, ikut menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, pembelajaran firman Tuhan yang kita ambil dari seorang raja bernama Yosafat, raja yang takut kepada Tuhan, yang hidup setia dan taat kepada Tuhan, mengajarkan kepada kita dalam menghadapi masalah, kita jangan cari alamat yang salah. Kita cari Tuhan lewat doa kita, lewat permohonan kita. Dan Tuhan tadi mengajarkan harus memuji dan memuliakan Dia. Ya, memuji dan memuliakan Dia. Di sana Tuhan janjikan yang berperang bukan Yosafat dan tentaranya, tetapi Allah yang berperang. Juga persoalan kita, bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah yang berperang menyelesaikan segala persoalan kita. Puji Tuhan, amin. Untuk renungan pada kesempatan ini, biarlah kita diberkati, firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan-Mu Tuhan dalam kami menghadapi setiap persoalan, masalah, pergumulan hidup, dalam tugas kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami tahu kepada siapa kami harus berlari, mencari pertolongan, yaitu kepada Tuhan. Kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami tidak akan takut, tapi kami akan menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Kami tidak akan mencari alamat yang salah, tapi kami hanya akan mencari penyelesaian itu hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu menyerah tanpa ada daya juang, tetapi kami akan berserah, yaitu menyerahkan semua tantangan, rintangan, pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu.
Terpuji namamu Tuhan, kami sudah diberkati, dan biarlah berkat ini terus menguatkan setiap kami, menjadikan kami orang-orang yang tegar, yang kuat, sabar di dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Mazmuria. Yes, maju terus.